Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Maaf Bapak, saya mengganggu waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mewawancara Bapak tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebaikan itu saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang benar sama benar. Ya, untuk pertanyaan pertama saya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan? Jadi memang dalam pelaksanaan kepemimpinan itu seorang pemimpin itu seringkali dihadapkan pada pengambilan keputusan. Yang pertama, ada yang mengharuskan kita nanti mengambil keputusan di mana yang harus kita ambil keputusan itu adalah antara dua hal yang sama-sama benar. Dan ada kalanya kita nanti juga mengambil keputusan terhadap suatu hal yang ada unsur benar dan ada unsur salah. Nah, dari dua jenis tadi, untuk yang kelompok pertama itu biasanya lebih mudah kita mengambil keputusan, karena yang akan kita putuskan itu adalah memilih mana yang paling baik di antara yang baik. Nah, kalau yang gitu biasanya resikonya itu kecil, karena kita akan memilih yang baik dengan yang baik. Nah, pada saat kita dihadapkan pada keharusan untuk memutuskan hal yang terbaik di antara yang baik ini, yang biasa selalu saya lakukan itu adalah yang pertama, saya tentu harus membaca dari dua hal itu mana kira-kira yang dampaknya itu lebih banyak positifnya. Nah, misalnya adalah kebenaran hal yang pertama, dampak positifnya misalnya ada 4 poin. Ya, kemudian yang kedua itu ada 6 poin, maka akan saya pilih yang dampak kebaikannya itu biasanya dengan cara saya mencatat. Misalnya begini, kalau saya mengambil option A, maka dampak positifnya itu 1, 2, 3, 4. Tapi kalau saya mengambil option B, maka dampak positifnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka saya ambil yang 6. Jadi dari mana saya bisa mengetahui apa kelebihan dari dua opsi tadi? Ya dari membaca satu, ya. Saya tentu membaca dulu hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian juga bisa juga berasal dari observasi saya terhadap dua hal yang berbeda. Sehingga nanti lebih gampang kita putuskan mana yang paling baik di antara yang baik. Nah, adapun jika dihadapkan dengan hal antara yang baik dengan yang tidak baik, ya tentu kalau ini biasanya nanti saya akan diskusikan dengan beberapa unsur, tergantung nanti tingkat berat tidaknya kebijakan yang akan saya ambil. Kalau misalnya dampaknya tidak terlalu berat, ringan-ringan saja, mungkin hanya beberapa orang yang saya libatkan. Tapi kalau pengambilan keputusan itu nanti dampaknya besar sekali, maka itu saya harus ambil dari banyak unsur. Biasanya kalau di sekolah, untuk ukuran yang harus memutuskan hal yang dampaknya tidak terlalu besar, mungkin wakaf saja, gitu kan?
Tapi kalau sudah dampaknya besar sekali, maka tidak cukup dengan waka saja. Saya panggil waka, kemudian saya diskusikan dengan guru-guru, bila perlu dengan perwakilan orang tua atau pengurus komite kan, juga dengan siswa. Itu tergantung dari bagaimana besar dampak dari keputusan tersebut. Ya. Nah itu. Kemudian kalau untuk pengambilan sesuatu yang keputusan antara sesuatu yang benar dan yang tidak benar, ini ya tentu menurut saya ini dari apa? Karena sudah jelas sekali pembedanya antara yang benar dengan yang tidak benar kan, dan tentu tidak ada orang yang mau mengambil keputusan yang tidak benar. Berarti kita akan mengambil keputusan. Nah cuma itu lagi nanti untuk pengambilan keputusan benar biasanya juga ada beberapa opsi. Kita tidak satu opsi biasanya kan. Saya cenderung memilih opsi yang paling mudah dilaksanakan, ya, tidak terlalu banyak resiko, tidak terlalu banyak biaya. Nah, begitu ya. Ya, jadi untuk pertanyaan kedua juga sebetulnya sudah Bapak jelaskan tadi ya, yang bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rigul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Salviana. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Salviana? Alhamdulillah baik juga. Ya ini maksud saya ini untuk meminta kesediaan Ibu itu untuk mewawancarai Ibu tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan sebagai kepala sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan Ibu, atau untuk kasus-kasus yang dilema etika yang sama-sama benar. Seperti itu Ibu, nggak apa-apa saya mulai ini wawancaranya. Oh, silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baiklah. Kalau dilema etika itu kan biasanya ditandai dengan nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau bertabrakan gitu ya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan yang bujukan moralnya itu ada nilai atau peraturan atau hukum yang dilanggar atau dilakukan. Mungkin seperti itu kita mengidentifikasinya biasa di sekolah. Oh, seperti itu ya. Dan untuk ini yang selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya mengambil keputusan dengan menimbang bagaimana urgensinya, dampaknya, atau nilai kemanusiaan yang paling dominan. Salah satu prinsip dilema etika itu kan berpikir berbasis rasa peduli. Nah, di sini yang lebih banyak kita lakukan di sekolah itu yaitu prinsip dilema etika berpikir berbasis rasa peduli. Nah, paradigma dilema etika yang sering terjadi di sekolah adalah biasanya rasa keadilan melawan rasa kasihan. Ya. Contohnya begini ya, di sekolah itu kan ada guru agama saya ya.
tidak usah saya sebutkan namanya, itu biasanya tiap minggu dia pergi menjenguk anaknya yang ada di pesantren gitu kan. Sementara kelas kan tidak boleh ditinggalkan, kebetulan jamnya itu full dari Senin sampai Sabtu. Nah, sering Sabtu itu digunakan untuk menjenguk anaknya yang di pesantren. Nah, disinilah sering paradigma dilema etika itu kan individu melawan kelompok ya. Jadi kalau dia sendiri yang sering seperti itu sementara rekannya yang lain, jadi nanti akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi siswa bagi rekan-rekannya yang lain. Nah, di sini paradigma dilema etika yang sering terjadi juga itu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi kita kasihan juga, anaknya yang di pesantren itu juga butuh perhatian dan butuh kasih sayang, sehingga akhirnya kita memberikan dia izin untuk pergi menjenguk anaknya di pesantren dengan beberapa konsekuensi yang juga harus dijalankan di sekolah, yang lebih mementingkan nanti tugas-tugasnya yang tidak bisa dilaksanakan pada hari itu saat menjenguk anaknya diganti pada hari lain. Mungkin seperti itu, Bu Safiana. Jadi setiap Sabtu itu berarti ada dispensasi khusus berarti ya untuk beliau untuk meninggalkan sekolah gitu, ataukah bisa diselang-seling atau bagaimana itu ya? Iya, saya saya wawancara juga sih sedikit dengan dia. Kalau misalnya diberikan dispensasi kan nanti akan ada timbul keadilan bagi rekan-rekannya yang lain itu gimana. Jadi saya meminta kepada beliau untuk bisa nanti setelah setelah pulang sekolah baru dia pergi menjenguk anaknya seperti itu, karena biasanya dia menjenguk anaknya ya dari hari Sabtu itu sampai dengan hari Minggu. Jadi kita memintanya agar rekan-rekan yang lain juga tidak merasa tidak adil karena diperlakukan agak lain. Jadi kita minta dia untuk menjenguk anaknya itu setelah pulang sekolah. Oh, seperti itu. Jadi itu salah satu langkah-langkah atau prosedur ya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Atau mungkin ada langkah-langkah lain lagi yang dilakukan selama ini untuk menghadapi situasi seperti itu? Iya, karena biasanya ini udah sering terjadi ya, jadi dengan berbicara empat mata atau lewat telepon untuk meminta menceritakan bagaimana urgensinya gitu, dampak dan nilai kemanusiaan yang paling dominan di sini. Jadi apakah harus dia di jam itu menjenguk anaknya, terus dampaknya bagaimana kalau tidak dijenguk, sampai seperti itulah kita bertanya kepada beliaunya. Dan alhamdulillah ada beberapa kesempatan yang memang bisa itu dijenguknya setelah pulang sekolah. Tapi ada juga di beberapa waktu itu karena dia harus mendampingi anaknya, misalnya dia sedang harus setor hafalan gitu, dia harus mendampingi anaknya. Jadi mau tidak mau karena rasa kemanusiaan kita berikanlah izin kepada beliau tersebut. Baik. Nah, ini yang ingin saya tanyakan juga, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Biasanya memberikan kesempatan kepada beliau sendiri untuk bertanggung jawab terhadap langkah-langkah yang diambilnya, karena dia sudah meninggalkan jam atau tugas Kayaknya sih mengajarnya untuk menjenguk anaknya. Jadi kan selanjutnya, karena bukan dia saja yang menjadi guru di sana yang harus diikuti kalau dia tidak masuk dia akan merasa tidak adil rekan-rekannya yang lain.
Oke, baik seperti itu ya. Kemudian eh, dari segi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, ada nggak tantangan yang Ibu hadapi? Ya, tantangannya itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah bagaimana guru yang bersangkutan itu bertanggung jawab dengan pilihannya. Kemudian dengan keputusan yang diambilnya itu guru tersebut dapat meningkatkan performa kerjanya untuk berikutnya gitu. Jangan sampai performa kerjanya itu tidak pernah meningkat-ningkat karena kegiatannya yang setiap hari Sabtu itu menjenguk anaknya. Jadi kita minta bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan yang dipilihnya sendiri. Dia bertanggung jawab terhadap pilihannya tersebut. Oke, baik. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata kala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedurnya? Seperti apa yang Ibu jalankan? Karena dilema etika itu kan lebih sering terjadi secara tidak terduga ya, tidak apa namanya, tidak terduga dan tidak terjadwal. Jadi sering terjadinya insidental, maka tidak ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika yang pernah saya lakukan. Jadi hanya sampai saat ini masih berbicara empat mata agar itu pada saat ingin menjenguk anaknya, mungkin salah satu sarannya itu adalah pada setelah pulang sekolah seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus. Iya, oke. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Biasanya sih yang membantu itu rekan sejawat ya, rekan sejawat cukup membantu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal menggali informasi yang lebih seimbang gitu kan. Apakah memang benar dia pergi untuk apa namanya menjenguk anaknya di pesantren atau apa, dan rekan sejawat inilah juga sebagai penyeimbang, pembanding gitu kan. Agar dia juga punya apa namanya rasa tidak enak atau rasa segan kepada rekan sejawatnya. Jadi rekan sejawat ini cukup membantu agar dia juga bisa membandingkan bahwa rekan sejawat saya tidak pernah meminta izin sampai berkali-kali seperti itu. Masa saya harus seperti ini? Jadi itu trik saya juga sih agar bisa untuk dia segan terhadap rekan sejawatnya sendiri dan menilai bahwa apa namanya kebiasaannya seperti itu akan menimbulkan ketidaknyamanannya juga pada saat tugas sehari-hari. Baik, iya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Ibu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu? Apa namanya karena salah itu yang paling banyak dan sering kita lakukan itu berpikir berbasis rasa peduli, yang mungkin di sini pengambilan keputusan dilema etika itu membuat kita lebih dewasa dalam mempertimbangkan untuk memperoleh keputusan yang benar-benar tepat sasaran dan lebih manusiawi, baik dengan diri saya pribadi, baik juga dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Seperti itu Bu Sofiana. Baik, lagi terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih kembali. Semoga kita sehat-sehat dalam menjalankan tugas kita untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.